Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, bro? Welcome back to my channel. Sekali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih perawatan selada hidroponik setelah kita tanam di media pipa ini. Oke, jangan kemana-mana, simak terus video saya sampai akhir agar Anda mengerti cara perawatan hidroponik sampai panen. Oke. Oke, sebelum saya membahas tentang perawatannya, kita harus cek dulu kondisi selada saya seperti ini. Ini baru ditanam 2 hari yang lalu, kondisinya seperti ini, masih kecil. Iya, ini tidak merata. Dan di sebelah kiri saya ini ada yang berumur 5 hari, ada yang berumur 1 minggu lebih. Nah, di sini lihat. Oke, sebelah kiri dan di sebelah kanannya seperti ini. Kenapa saya tidak ratakan sekaligus menanam? Ya, karena saya mengikuti perkembangan permintaan pasar. Hampir setiap saat ada yang menelpon untuk meminta selada. Jadi jika saya menanam secara serentak, maka dalam 1 bulan itu saya tidak akan mendapatkan pemasukan karena seladanya dalam proses pertumbuhan. Proses tanam sampai panen itu membutuhkan waktu kira-kira 1 bulan. Itulah alasan kenapa saya tanam secara bertahap. Ini baru ditanam, ini variasi antara 5 sampai 10 hari, dan di sana sekitar 3 hari lagi kita akan panen. Oke, lihat lebih dekat. Iya, seperti ini. Nah, ini masih ada persediaan bibit saya untuk menggantikan tanaman selada ini setelah kita panen. Oke, selanjutnya yang kita perhatikan adalah air atau nutrisi di dalam bak. Nah, bagi teman-teman pemula hidroponik, pertama kita harus mengisi bak ini sampai penuh. Air yang kita gunakan itu adalah bisa menggunakan air sumur atau air pump, tapi dengan syarat pH airnya itu antara 5,5 sampai 6,5, karena pada pH itu tanaman sayuran daun akan tumbuh subur. Oke. Dan syarat yang kedua adalah ppm-nya atau nutrisi kandungan dalam airnya. ppm itu maksudnya part per million, berarti kandungan gizi, kandungan nutrisi setiap milinya. Nah, itu menggunakan alat TDS meter seperti ini. ppm-nya harus di bawah 100. Jadi saya menggunakan air sumur. Saya mengambilnya menggunakan ember. Terus kita tes ppm-nya. Jadi ppm-nya itu adalah 22. Jadi ini sudah memenuhi syarat. 21. Oke, ini sudah memenuhi syarat untuk sebagai bahan baku air bahan baku untuk hidroponik. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita mengecek air pada bak itu. Nah, sebenarnya kita tidak perlu mengecek dalam bak itu, kita hanya mengecek pada bagian ini. Nah, di sini angkanya 767, jelas. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengontrolnya setiap hari? Ya, yang pertama kita harus mengontrol airnya setiap hari. Jangan sampai air di bak ini habis ya. Kita lihat di sini masih banyak, airnya masih banyak. Tapi sebelum kita mengontrol volume air dalam bak ini, kita harus matikan dulu atau kita cabut colokan mesin airnya. Oke. Di sini pembahasan saya tentang mesin air saya sudah bahas di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum
menonton, silakan dinonton untuk pembahasan menggunakan 2 mesin air dalam 1 bak atau tandon air. Oke, selanjutnya kita cek tadi sudah ppm nya sudah standar. Nah, ppm standar yang kita gunakan pada selada yaitu antara 600 sampai 1000 ppm. Iya. Oke. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kondisi selada ini apabila kandungan ppm-nya kurang? Ya. Iya. Jadi jika kandungan ppm atau nutrisi pada bak air ini kurang, maka otomatis sangat berpengaruh pada tanaman selada ini. Otomatis jika ppm-nya kurang, maka dia akan kerdil, terus daunnya menguning. Selanjutnya daunnya tidak melebar karena tidak tumbuh secara normal akibat kekurangan ppm. Seperti itu. Nah, bagaimana jika dia kelebihan nutrisi ppm? Nah, jika dia kelebihan nutrisi ppm, maka dia tumbuh subur, tetapi ada efeknya, yaitu pada pinggiran daun ini akan nampak seperti terbakar, nampak kemerah-merahan seperti terbakar pada setiap pinggir-pinggir daun ini. Nah, itulah efeknya jika terlalu berlebihan nutrisi yang kita campur dalam bak air ini. Oke. Karena saya lihat airnya masih penuh, maka kita langsung kembali colok. Oke. Dan airnya langsung mengalir. Oke. Saya rasa seperti itu proses perawatan atau pemeliharaan tanaman selada setelah kita pindahkan dari semaian ke proses pembesaran ini atau pada pipa hidroponik ini. Jadi saya rasa seperti itu video yang saya buat kali ini mengenai perawatan tanaman hidroponik, khususnya sayuran selada. Oke, jika ada yang kurang jelas atau ada yang belum dipahami, silakan isi di kolom komentar. Insya Allah saya akan balas. Oke, saya rasa seperti itu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.